terkait siltap dan tunjangan perangkat desa yang sering tertunda, bahkan parahnya untuk tahun kemarin, tahun ini 2025 itu sempat dicicil beberapa mutasi yang memang tidak sesuai dengan aturan begitu. Salahnya Pemda saja, salah mereka. Jadi keterlambatannya wajar. Yang mengungkap itu adalah yang rajin, yang rajin laporan, yang taat APBDes, ya kan? Tetapi dia kena dampak bukan karena PMD, bukan karena BPKAD, dia juga kena dampak dari desa-desa yang lain yang tidak tepat waktu. Nah, itu diatur di sana mutasinya boleh 2 kali, tetapi terhadap kasih dan kawur. Nah, faktanya di lapangan sekarang kepala desa itu Sekdes pindahin jadi kadus bahkan. Seperti itu. Tuntutan hearing hari ini yang pertama tentang penerbitan NIPD nomor induk perangkat desa, semoga bisa difasilitasi oleh Bapak-Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua terkait siltap dan tunjangan perangkat desa yang selama ini sering tertunda, bahkan parahnya untuk tahun kemarin, tahun ini 2025 itu sempat dicicil karena memang mungkin secara kewajiban juga kami mungkin dari pihak desa, pihak perangkat desa ada kesalahan juga, begitu kekurangan karena tidak memenuhi kewajiban, terlambat menyusun APBDes, terlambat membuat laporan realisasi begitu. Mungkin nanti bisa ada titik temu begitu, ada solusi untuk kami perangkat desa agar siltap bisa lancar setiap bulan dibayarkan, karena imbas dari keterlambatan pembayaran siltap tersebut salah satunya terlambatnya pembayaran BPJS kesehatan kami yang berakibat BPJS kami dinonaktifkan, dan itu sedikit menyulitkan untuk kami perangkat desa dan keluarga juga pada saat sakit tidak bisa menggunakan BPJS kesehatan tersebut. Dan yang terakhir terkait isu mutasi perangkat desa, khususnya di beberapa kecamatan itu ada beberapa mutasi yang memang tidak sesuai dengan aturan begitu, tidak sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2022 dan Perbub nomor 6 tahun 2018. Besar kita apa ini? Mengajukan tuntutan yang tadi. Yang tiga-tiganya, ya tentunya yang pertama kejelasan status kami perangkat desa, karena bagaimanapun kami ini perangkat desa ujung tombak pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan pembangunan di negara kita gitu. Kami ini perangkat desa ujung tombaknya, jadi semua kegiatan bahkan sampai hal-hal yang menurut kami seperti misalnya pada saat COVID itu kan kami tidak paham tentang wabah, tentang penyakit, itu kami menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID tersebut. Begitupun dengan program-program yang lain, kami selalu menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program pemerintah. Jadi agak tidak berimbang ya antara kewajiban kami dengan hak yang kami dapatkan. Ya, hari ini rekan-rekan dari perwakilan perangkat desa Dapil 3 Kabupaten Lombok Timur, ya, Sikur, Montong Gading, dan sekitarnya itu hearing. Nah, hearing menyampaikan aspirasinya terkait dengan masalah
kesejahteraan mereka dan kewenangan atau kebijakan mutasi yang dilaksanakan oleh kepala desa yang mengusik ketenangannya mereka itu. Nah, itu dia. Kalau terkait dengan kesejahteraan, itu terkait dengan jumlah keuangannya dan waktu penerimaannya. Itu yang dituntut. Kita tidak bisa atau belum bisa, Pemda ini belum bisa menaikkan jumlah siltapnya karena kemampuan keuangan daerah. Itu persoalannya. Oh, kalau sekarang sudah sesuai dengan standar aturan. 2 juta sekian untuk sekdes kan macam-macam kan, berbeda-beda dia. Seperti itu. Termasuk yang dituntut adalah tunjangan bagi perangkat desa. Sampai saat ini kan hanya sampai sekdes tunjangan itu, belum menyentuh kepada kaur, kasih, kawil, ya, kadus itu. Sekali lagi, apa penyebabnya? DD-nya. Nah, itu dia. Dulu dia mengatakan waktu sebelum tahun 2020 ada tunjangan kami. Betul, dia dapat. Oh, tunjangan kadus ada, tunjangan sekdes ada, itu tunjangan. Kenapa dia ada? Ya lebih kecil siltapnya. Kalau sekarang sudah ada standar minimal mengacu pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019. Itu acuannya tentang keuangan, hak besaran siltap minimal kepada perangkat desa. Itu yang kita acu. Nggak boleh kurang dari sekian untuk kades, nggak boleh kurang sekian untuk sudah ada aturannya. Nah, itu terkait dengan kesejahteraannya dan mengenai waktu. Nah, kalau waktu ini tidak salahnya Pemda saja, salah mereka. Salah merekanya di mana? Tidak tepat waktu menyampaikan APBDes. Kemudian yang kedua, tidak tepat, belum menyampaikan, tidak disiplin menyampaikan pertanggungjawaban. Kan ini menjadi syarat dari bendahara daerah. Dia minta, ini uang yang kemarin itu sudah enggak, mana buktinya? Tidak semua desa yang rajin ya Pak, kena imbas saja. Ya, kena imbas terlambat karena desa-desa yang lain tidak lengkap seperti itu. Karena apa? Karena ada kaitannya dengan masalah BPJS, pembayaran BPJS, baik BPJS kesehatan dan BPJS ketenaga kerjaan. Nah, itu kan hitungannya kan harus secara keseluruhan. Karena dipotongnya langsung di sana. Baiknya kebijakan pemerintah tahun ini tahun 2025 ini bagus, tidak lagi diambilkan dari siltap, tapi diambilkan dari APBDes. Tahun sebelumnya ada siltap, di 4%, 1% tuh pakai siltapnya, bayar salah lewat nangkejande lewat yang dana sumber APBDes yang lain, tidak siltap. Jadi siltapnya full dia terima. Jadi itu ya. Jadi keterlambatannya wajar. Yang mengungkap itu adalah yang rajin, yang rajin laporan, yang taat APBDes, ya kan? Tetapi dia kena dampak bukan karena PMD, bukan karena BPKAD, dia juga kena dampak dari desa-desa yang lain yang tidak tepat waktu. Mungkin itu ya penyebabnya. Nah, ini yang hangat mengenai mutasi ini ya. Insya Allah tadi sudah disepakati juga ada direktif ya. Ada harapan juga dari Dewan ya, Komisi 1 dan 3 untuk kita menindaklanjuti ya, segera nanti bentuk perbuknya. Saat ini kan diatur. Nah, cuma sekarang begini, ada perda yang belakangan lahir dari Perbuk. Nah, perda ini umum. Tetap kewenangan desa berhak melakukan mutasi kepada perangkat desa. Itu bunyinya. Tidak diatur perangkat desa yang mana yang dimutasi. Itu di Perbuk. Nah, cuma tafsirnya Perda 4 2027 itu ya mengacunya kepada PP 67 2022
2017. Perda 4 2022. Nah, ini koreksi ya. Nah, sementara ada perda yang dulu, perda 3 itu. Sebelum perda 4 ini, tahun 2015 itu sudah ada turunannya Perbuk. Perbuk 6 2018. Nah, itu diatur di sana mutasinya boleh 2 kali tetapi terhadap kasih dan kawur. Nah, faktanya di lapangan sekarang kepala desa itu Sekdes pindahin jadi kadus bahkan. Seperti itu. Full power itu sekarang kades. Tetap powernya ada di desa. Undang-undang, Pak. Kewenangan mutasi itu ada bukan di Kadis PMD ya. Berarti mana maunya kades itu. Ya, tetapi dia dibatasi oleh aturan. Nah, cuma dia megang kalimat perangkat desa itu, dia mengacu kepada Perda. Nah, mau enggak mau kita harus buat Perbuk. Nah, artinya Perbuk turunan daripada Perda yang terbaru. Karena Perbuk 6 2018 yang mengatur boleh melakukan multiplasi antar kaur atau kasih itu, dia mengacu kepada Perda 3 2015. Kalau Ini kan pinter-pinter ini ya sekarang.